Perkenalkan, dari kelompok 7 itu yang pertama ada Emerit Farisi di NMB Wakil 77, ada Rizky Koispito, NMB Wakil 78, ada Evaki Yudanto dan NMB Wakil 79, dan saya sendiri Antonis Ariel dan NMB Wakil 310. Selanjutnya ada rangkuman. Yang pertama ada penjualan downstream atas aset non-depresiasi, pengertian. Penjualan dari induk perusahaan atau parent ke anak perusahaan atau subsidiari atas aset yang tidak mengalami penyusutan, misalnya tanah atau persediaan. Berdasarkan akuntansi, yaitu keuntungan atau laba yang belum realisasi atau atas gain dieliminasi dan laporan jadi sampai aset dijual ke pihak eksternal. Di aset tetap, yaitu misal tanah, laba tidak direalisasi akan tetap direalisasi sampai aset dijual di luar grup. Yang kedua ada penjualan downstream atas aset depresiasi. Pengertian penjualan dari induk ke anak perusahaan atas aset yang disusutkan, misalnya mesin atau gedung. Melakukan akuntansi, laba belum terrealisasi dieliminasi, dan penyusutan disesuaikan untuk mencerminkan nilai buku aset atau nilai buku aset sebelum transfer. Pengaruhnya dialokasikan ke laba induk perusahaan karena transaksi downstream. Yang ketiga adalah penjualan upstream atas non-depresiasi. Pengertian penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan atas aset tidak disusutkan, misalnya persediaan atau persediaan atau tanah. Melakukan akuntansi, laba realisasi secara proporsional sesuai kepemilikan induk perusahaan. Jika aset dijual ke eksternal, laba diakui berdasarkan persentase kepemilikan. Dan terakhir ada penjualan upstream atas aset depresiasi. Pengertian penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan atas aset yang disusutkan, misalnya peralatan. Melakukan akuntansi, laba belum terrealisasi dieliminasi dan penyusutan disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh transfer internal. Laba dialokasikan ke kepentingan pengendali atau NCI dan induk perusahaan sesuai porsi kepemilikan. Perbedaan utama downstream dan upstream, yaitu downstream laba belum realisasi sepenuhnya berpengaruh pada induk perusahaan. Untuk upstream, laba belum terrealisasi dialokasikan antara induk perusahaan dan kepentingan dan pengendali atau NCI. Semua transaksi ini memerlukan eliminasi dalam laporan konsolidasi untuk mencerminkan posisi ekonomi yang grup secara akurat. Yang pertama ada downstream atas aset tetap yang tidak bisa disusutkan, yaitu tanah. Perusahaan induk Mild memiliki kepemilikan sebesar 90% atas saham perusahaan anak, yaitu Jarum. Pada tahun 2020, Mild melakukan transaksi penjualan tanah kepada Jarum dengan harga $150.000, sementara harga perlahan tanah tersebut oleh Mild sebelumnya adalah $100.000, sehingga ini menghasilkan laba sebesar $50.000. Namun, karena transaksi ini itu downstream, maka laba belum bisa direalisasikan atau diakui dalam laporan keuangan konsolidasi. Jarum mencatat pendapatan bersih sebesar $180.000. Selanjutnya, pada tahun 2025, Jarum menjual tanah pada pihak ketiga sebesar $200.000. Selanjutnya, ini ada jurnal, yaitu untuk mencatat 90% dari pendapatan Jarum. Nah, jurnal itu jurnal investasi Jarum pada pendapatan Jarum. Nah, itu didapat $162.000 itu dari 90% dikalikan dengan laba bersih Jarum, yaitu sebesar $180.000 dan hasilnya $162.000 itu investasi pada kredit dan pendapatannya atau income pada kredit. Nah, selanjutnya ada itu untuk menghitungkan laba yang belum terrealisasi. Nah, ini labanya tadi kan di soal dijelaskan bahwa memiliki laba sebesar 50.000, namun karena ini itu downstream jadi belum terrealisasi. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu pendapatan Jarum $50.000 di debit dan investasi Jarum $50.000 di kredit. Nah, selanjutnya itu ada jurnal eliminasi untuk menghilangkan laba. Nah, kenapa harus menghilangkan laba? Karena keuntungan atas penjualan tanah itu tidak boleh muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jadi kita harus menghilangkannya. Nah, dengan jurnal seperti ini, gain of sale of land, itu kan kita mendapatkan laba. Nah, itu di debit sebesar 50.000, dan ketika kita menjual tanah, jadi tanahnya sebesar 50.000 di dalam kredit.
Selanjutnya, itu ada jurnal konsolidasi untuk tahun 2021 sampai 2024. Nah, kenapa kok dari tahun 2021? Karena perusahaan Mile kan menjual tanah kepada perusahaan Jarum pada tahun 2020. Nah, jadi ini penyesuaian untuk mengurangi tanah. Nah, dimulainya pada tahun 2021 sampai 2024 karena pada tahun 2025 perusahaan Jarum menjual tanah kepada pihak ketiga. Nah, dalam jurnalnya terdapat investasi Jarum pada debit sebesar $50.000 dan land $50.000 di dalam kredit. Selanjutnya ada jurnal terakhir, yaitu jurnal untuk mengakui laba yang ditangguhkan kepada pihak luar. Nah, kenapa kita membuat jurnal ini? Karena kita itu untuk mengakui laba. Nah, jadi kan sebelumnya kan labanya kan baru terrealisasi yang di Jarum. Jadi ini kita membuat jurnal agar labanya dapat diakui. Jadi jurnalnya yang pertama ada investasi Jarum sebesar $50.000 dalam debit dan pendapatan Jarum sebesar $50.000 di dalam kredit. Baik, selanjutnya yaitu downstream atas aset tetap yang bisa disusutkan. Di mana contoh soal yaitu AN memiliki 70% saham MAN yang diperoleh dengan biaya perolehan yang sama dengan nilai wajar pada 31 Desember 2023. AN menjual sebuah mesin kepada MAN seharga $100 dengan mencatat keuntungan yaitu $50 dengan memiliki sisa manfaat selama 5 tahun. Dan mesin tersebut memiliki biaya yang belum depresiasi sebesar $50, terus biaya perolehan yaitu $80 dan akumulasi penyusutannya yaitu $30. Pada akhir tahun 2008, AN membuang mesin tersebut karena rusak. Baik, untuk jawabannya yaitu pada jurnal nilai mesin disusutkan pada unbook, di mana kas sendiri diperoleh dari penjualan mesin sebesar $100, accumulation depreciation dapat dari akumulasinya yaitu sebesar $30, machinery yaitu sebesar 80 dapat dari cost-nya. Terus selanjutnya yaitu chain of sale machinery yaitu terdapat dari pengurangan antara kas pada depreciation sebesar 50. Untuk manbooknya yaitu machinery pada kas, di mana MAN memberikan pada AN sebesar $100. Kemudian jurnal keuntungannya yaitu yang belumnya yaitu sebesar income from $50 pada investment sebesar $50. Selanjutnya, contoh soal penjualan upstream atas aset tetap yang tidak bisa disusutkan. PT Anton memiliki 80% saham PT Yudanto. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT Yudanto menjual sebidang tanah kepada PT Anton seharga 200 juta. Tanah tersebut sebelumnya dicatat oleh PT Yudanto dengan nilai buku 150 juta. Transaksi ini menyebabkan PT Yudanto mencatat keuntungan sebesar 50 juta. PT Anton mencatat pembelian tanah tersebut di harga 200 juta. Lalu PT Anton menggunakan metode ekuitas dalam pencatatan investasinya di PT Yudanto. Di sini jawabannya ada jurnal entries dan eliminasi konsolidasi. Nah, yang pertama itu jurnal PT Yudanto. Itu kas pada debit sebesar 200 juta, lalu tanah pada kredit sebesar 150 juta, lalu laba penjualan tanah di kredit sebesar 50 juta. Lalu selanjutnya jurnal PT Anton. Nah, di situ tanah pada debit senilai 200 juta, lalu kas pada kredit sebesar 200 juta. Lalu pencatatan pendapatan investasi, metode ekuitas ya tadi. Itu investasi pada PT Yudanto pada debit sebesar 50 juta, lalu tanah pada kredit sebesar 50 juta. Lalu selanjutnya itu jurnal eliminasi konsolidasi.
Yang pertama, eliminasi keuntungan yang belum terrealisasi. Itu ada pendapatan dari penjualan tanah sebesar 50 juta pada debit, lalu tanah pada kredit sebesar 50 juta, lalu eliminasi pendapatan investasi yang berasal dari laba ya. Ada pendapatan investasi sebesar 40 juta pada debit, lalu pendapatan pada PT Yudanto sebesar 40 juta pada kredit. Selanjutnya ada penjualan upstream atas aset tetap yang bisa disusutkan. Pada 1 Januari 2020, perusahaan Arta pemegang 80% saham di perusahaan Abra membeli sebuah truk dari perusahaan Abra dengan harga perolehan sebesar 20.000. Pada saat pembelian, akumulasi penyusutan truk di buku Abra telah mencapai 5.000 sehingga nilai bukunya adalah 15.000. Sisa umur manfaat truk tersebut ditetapkan selama 3 tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus dengan nilai residu diperkirakan sebesar 5.000 pada 31 Desember 2022. Selain itu, selama tahun 2020, perusahaan Abra melaporkan laba bersih sebesar 70.000. Selanjutnya jurnal yaitu cash sebesar 15.000, akumulasi sebesar 5.000, truk 15.000, dan gain on sale of truck sebesar 5.000. Pada 1 Januari, truk sebesar 15.000, cash sebesar 15.000. Pada 31 Desember, depreciation expense sebesar 5.000 dan akumulasi depreciation sebesar 5.000. Selanjutnya, investment in Abra sebesar 53.333. Income from Abra sebesar 53.333. Selanjutnya, share of Abra report next income 70.000 kali 80% sebesar 56.000. Selanjutnya, unrealized gain of truck 5.000 dikali 80% ketemu 4.000. Dan piecemeal connection of gain 5.000 dikali 80% bagi 3 tahun ketemu 1.333. Investment income ketemu 53.333.